yang kelihatan kira-kira apa nih? Apa? Cicak. Cicak melata, setuju? Oke. Ahilman tanya, cicak di mana kerjanya? Di dinding. Serius. Cicak, cicak. Di dinding. Apa job desk-nya? Apa pekerjaannya? Diam-diam merayap. Di sini ada yang kerjanya diam-diam merayap? Ada yang diam-diam merayap? Nggak ada ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Tolong dijawab. Yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Serius? Lihat. Datang seekor nyamuk. Cicaknya diam atau bergerak? Oke, cicak bergeraknya apa? Hap. Emang hap nggak pakai gerakan? Hap pakai gerakan apa enggak? Nyamuknya nyemperin cicak, kemudian cicaknya nyambut nyamuk. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi sholli sadri wa yassir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para guru, dan seluruh pengurus Masjid Al-Ijtihad. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah dakwah yang kita jalani. Ayah, bunda, bapak, ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya subuh ini? Sehat? Coba jawab ya. Sehat? Nah, kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah ya. Sehat? Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat pikirannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk di majlis ilmu ba'da menunaikan salat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Ini semua adalah karunia dari Allah, nikmat dari Allah yang melebihi daripada nikmat apapun. Pernah Ahilman sampaikan, di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat untuk mendekat taat kepada Allah. Itu nikmat yang paling besar. Jadi kalau pagi ini ayah bunda
diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita bisa ikut ta'lim. Kemudian kita bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Maka kita sedang mendapatkan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pernah berbuat dosa, apa nikmat yang paling besarnya? Fursatut taubah. Allah berikan kesempatan bertobat. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa, kemudian kita diberikan kesempatan bertobat, maka kesempatan taubat itu adalah nikmat yang paling besar. Kalau ada di antara kita yang mohon maaf ya, kehilangan mungkin kesempatan belajar waktu mudanya. Ya, karena dia sibuk dan segala macamnya. Kemudian di usia-usia saat ini, dia diberikan kemudahan untuk belajar, thalabul ilmi, maka itu nikmat yang paling besar. Rahmat. Ya. Termasuk ibadah kita. Sholat tahajud, ya. Bisa sholat subuh, nanti bisa duha, itu nikmat. Makanya banyak orang yang mohon maaf ya, suka bilang begini, Ahilman, saya mah sholat tahajud teh biar rezeki saya lancar. Boleh nggak kayak begitu? Boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi mereka lupa kalau dikasih kesempatan tahajud itu adalah rezeki. Jelas tidak? Jelas? Kan kita sering kali bilang gitu ya. Saya tahajud pengen dapat rezeki. Biar urusan lancar gitu ya. Dapat nikmat dan segala macam. Boleh. Tapi banyak di antara kita yang lupa. Dikasih kesempatan sholat tahajud saja. Itu adalah nikmat. Itu adalah nikmat. Maka Allahu Akbar walillahil hamd. Nikmat Allah itu banyak. Setuju? Nikmat Allah itu banyak. Yang kurang apanya? Yang kurang apanya? Yang kurang kitanya. Siapa yang kurang? Siapa yang kurang? Kita. Jangan kita lah, saya aja ya. Siapa yang kurang? Saya. Ahilman, kita kurang apa? Kurang banyak. Allah mah gak ada yang kurang, setuju gak? Kita nih, saya ini banyak kurangnya. Dikasih nikmat, kurang syukur. Betul? Dikasih ujian, kurang sabar. Betul? Ketika beramal, kurang ikhlas. Betul? Ketika ada takdir, kurang ridho. Betul? Kalau dikumpulin, mohon maaf, kurang ajar. Ulangi. Yang kurang siapa? Yang kurang siapa? Saya. Dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang sabar. Ketika beramal kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang. Ulangi. Yang kurang siapa? Tolong jawab yang kencang. Yang kurang siapa? Saya kurang apa? Dikasih nikmat kurang apa? Syukur. Dikasih ujian kurang sabar. Ketika beramal kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang ajar. Di sini ada yang begitu? Ada. Yang mana orangnya ada yang begitu? Saya. Betul apa betul? Iya apa ya? Jadi yang selama ini kurang bukan nikmat Allah. Yang selama ini kurang kitanya saja. Sayanya saja. Maka Bapak Ibu sekalian, Ahilman mengajak di awal pertemuan ini kita bersyukur sama Allah. Tadi sebelum subuh 3:30 kira-kira saya WA Mas Fajar. Kemungkinan saya nggak akan bisa datang ke Masjid Al-Ijtihad ini. Karena semalam baru pulang jam 2. Ya, makanya wajahnya agak sedikit gimana? Masih glowing atau enggak? Masih kelihatan aman Pak?
Baru baru pulang jam 2 karena di Bogor kemarin ada hajat besar kami teman hijrah. Allahu Akbar. Kalau bicara capek lelah, kalau bicara lelah pasti capek juga. Saya kata Mas Fajar, Ustadz, kalau Ustadz nggak datang, saya harus bilang apa sama jamaah katanya. Saya langsung mikir, tapi saya terlambat ya berangkatnya, enggak apa-apa. Supir saya semuanya tidur. Jadi semuanya tidur. Allahu Akbar, dan izin Allah, takdir Allah. Hari ini kita masih bisa bertemu. Senang sekali. Saya itu kalau ke masjid ini kangen. Kemarin waktu saya ngisi waktu lalu masih belum pakai karpet ya. Sekarang udah pakai karpet. Lebih nyaman nggak? Lebih enak nggak? Kalau begini biasanya kajiannya agak lama kita ya. Sampai jam berapa kita kajiannya nih? Sampai jam 8. Baik, Bapak sampai jam 8 ya. Ustaz sampai jam 6 selesai insya Allah ya. Allahu Akbar walillahilham. Ayahanda, Masya Allah. Bunda, terima kasih sudah berkenan menunggu, Masya Allah ya. Mudah-mudahan dapat pahala sabar insya Allah ya. Amin ya. Baik, pagi ini Ahilman coba akan berbagi tentang satu tema yang dekat dengan kehidupan kita. Judulnya adalah agar lebih tenang dalam urusan rezeki. Punten, saya mau tanya. Hari ini di antara kita yang hadir ada yang sedang gelisah dengan urusan rezeki? Ada? Kalau ada kita lanjutkan kajiannya. Kalau tidak ada cukup sekian dan terima kasih. Ya untuk apa dibahas Pak? Nggak ada masalah di sini ternyata ya. Coba ada nggak yang sedang gelisah dengan rezeki? Ada? Banyak atau sedikit? Yang mana orangnya? Allahu Akbar, saya lagi ini. Ini kelihatan kalau kelihatan dari wajahnya hampir sama semua ini ya. Wajah-wajah banyak masalah kelihatannya ya. Allahu Akbar. Baik, pagi ini kita akan belajar sedikit lah ayah bunda. Gimana caranya agar kita bisa tenang dalam urusan rezeki. Pada waktu syuruk ya. Masya Allah. Gak apa-apa ini. Lanjut atau cukup? Lanjut atau cukup? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Ustadz ya, baik ya. Ustadz mohon izin minum dulu. Ini sayang, ini ada minum di sini nih. Alhamdulillah. Baik. Ayah bunda, ada setidaknya ya, ada 4 konsep atau 4 prinsip tentang urusan rezeki yang harus kita fahami dan yakini. Ada berapa? Ada berapa? 4. 1. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Ahilman ulangi. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Quran surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat berapa? Ayat 6. Silahkan. Yang ada Quran dibuka Al-Qurannya di rumah, yang menyaksikan melalui Al-Ijtihad TV silahkan. Dibuka Quran surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dengan iman ya. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Artinya, wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada makhluk yang melata pun ya, dia bergerak di muka bumi, dia hidup di muka bumi, illa kecuali 'alallahi rizquha, dijamin oleh Allah rizkinya. Jelas? Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan subjeknya makhluk yang melata. Jadi bahasa gampangnya begini, makhluk yang melata saja gitu. Ya.
makhluk yang melata saja, selama dia hidup di muka bumi, Allah jamin rizkinya. Apalagi kita manusia. Makhluk yang melata aja dijamin oleh Allah rizkinya, apalagi kita manusia yang tidak melata. Betul apa betul? Apalagi kita manusia yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Kan begitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Yang sempurna kita manusia, mohon maaf, makhluk yang melata saja Allah sudah jamin rezekinya. Artinya gimana Ahilman? Berarti kalau sampai hari ini, sampai saat ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa membuka mata, kita masih bisa menghembuskan nafas, jantung kita masih berdetak, berarti di saat yang bersamaan masih ada jatah rezeki untuk kita. Jelas? Bahkan Nabi SAW menegaskan dalam sabdanya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan pernah mati, tidak akan pernah wafat sehingga sempurna rezekinya. Jadi gimana Ustadz? Kalau sekarang kita masih hidup, berarti masih ada rezeki atau tidak untuk kita? Masih ada rezeki atau tidak? Masih. Jadi untuk apa kita mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin? Coba, ibu bapak mikirin yang sudah dijamin, puyeng nggak kira-kira? Ya puyeng, orang udah dijamin, kalem aja, tenang aja. Ngapain kita mengkhawatirkan yang sudah dijamin? Yang kita khawatirkan itu jangan yang sudah dijamin, khawatirkan yang belum dijamin. Apa itu Ustadz? Punten, keberkahan rizkinya. Kan rizki berkah belum dijamin, betul nggak? Rizki itu jadi amal soleh atau bukan, itu belum dijamin. Dengan Allah berikan rizki, kita bersyukur atau tidak, itu belum dijamin. Tapi kalau rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Jelas sampai di sini? Jelas? Jadi kalau sekarang ini kita masih hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih ada di sini, maka tolong pastikan di hati kita, Allah masih jatahkan rizki untuk kita. Karena seseorang tidak akan pernah wafat sebelum sempurna rizkinya. Jelas? Sok sekarang kita bahas. Makhluk yang melata itu contohnya apa? Apa? Ular. Ular lah kejauhan Pak. Yang dekat-dekat apa kira-kira? Cacing terlalu bawah Pak. Yang dekat-dekat aja deh. Yang kelihatan kira-kira apa nih? Apa? Cicak. Cicak melata, setuju? Oke. Ahilman tanya, cicak di mana kerjanya? Di dinding. Serius? Cicak di dinding. Apa job desk-nya? Apa pekerjaannya? Diam-diam merayap. Di sini ada yang kerjanya diam-diam merayap? Ada yang diam-diam merayap? Nggak ada ya. Cicak di dinding, diam merayap. Yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Tolong dijawab. Yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Serius? Lihat. Datang seekor nyamuk, cicaknya diem atau bergerak? Oke, cicak bergeraknya apa? Hap. Emang hap nggak pakai gerakan? Hap pakai gerakan apa enggak? Nyamuknya nyemperin cicak, kemudian cicaknya nyambut nyamuk. Betul?
Berarti jatah cicak tuh ada nyamuk, betul? Dan nyamuk tahu boleh jadi dirinya adalah rezeki untuk siapa? Untuk cicak. Tapi cicaknya nggak diem. Cicaknya diam-diam merayap, cicaknya hap. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, cicak membutuhkan berapa kali hap untuk mendapatkan satu nyamuk? Coba, cicak butuh berapa kali hap untuk dapetin satu nyamuk? Pertanyaannya, apakah sekali hap langsung dapat nyamuk atau harus berkali-kali hap? Kata siapa Bapak? Memangnya Bapak pernah ngobrol sama cicak begitu? Punten. Ahilman pernah baca, katanya cicak itu membutuhkan berkali-kali hap untuk bisa mendapatkan satu nyamuk. Jadi nggak sekali set nyamuk dapat, enggak. Dan kita nggak tahu di hap yang keberapa kali cicak itu dapat nyamuk. Nah pertanyaannya yang kedua, mengapa cicak, kenapa cicak istiqomah, kenapa cicak konsisten untuk terus hap walaupun nyamuknya nggak dapat? Halo. Kenapa cicak bisa konsisten untuk terus diam-diam merayap, untuk terus hap, walaupun nyamuknya nggak dapat? Apa coba? Illa 'alallahi rizquha. Cicak yakin rizki dijamin sama siapa? Allah. Cicak aja yakin. Halo. Cicak aja yakin. Masa kita manusia nggak yakin? Jelas sampai di sini? Jelas?